Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras tapi tabungan segitu aja? Rasanya uang kayak cuma mampir sebentar terus hilang tanpa bijak. Kamu mungkin mikir kalau nabung itu cuma buat orang kaya, padahal masalah utamanya ada di pola hidup yang kita jalani. Kita terjebak pola pikir yang salah soal aliran uang. Gaji masuk hari ini, tapi besoknya dompet sudah mulai menipis. Kondisi ini sering disebut fenomena bocor halus dalam keuangan. Karena bukan pengeluaran gede yang merusak kita, tapi justru pengeluaran kecil harian. Kalau kamu nggak cepat-cepat sadar, hidup kamu bakal terus-terusan seperti ini. Di video ini aku akan bongkar cara mudah nasib finansial kamu biar masa tua kamu nggak cuma habis buat bayar cicilan doang. Ingat ya, masa depan kamu itu ditentukan oleh keputusan kamu hari ini. Bahkan detik ini juga. Aku ingin memulai dengan obrolan kenapa sih banyak orang yang mulai dari nol bisa sukses banget. Kamu mungkin pernah merhatiin orang-orang yang awalnya cuma jualan kaki lima, tapi pelan-pelan malah bisa bangun aset yang gede banget. Atau mungkin kamu lihat usaha mereka sepele banget, sampai bikin kamu mikir, kok bisa ya mereka sukses itu? Nah, rahasianya itu bukan karena mereka jauh lebih pintar atau punya modal gede, tapi karena cara mereka menghargai setiap lembar uang kecil yang mereka punya. Mereka nggak ngeliat uang cuma sebagai pamer gaya hidup ya. Buat mereka uang itu ibarat bibit yang harus ditanam biar terus tumbuh. Beda dengan kita yang seringnya nganggap uang itu buat hanya untuk memuaskan keinginan saat, sampai begitu adanya uang di tangan, otak langsung rasanya teriak pengen belanja ini itu. Padahal kekayaan sejati itu sebenarnya dibangun lewat kesabaran dan strategi yang benar-benar matang. Nah, masalah utama kita itu sebenarnya ada di psikologi uang. Nah, selama ini diwarisin secara salah. Dari kecil kita seringnya cuma diajarin cara nyari duit buat terus dihabisin, sampai uang itu cuma dianggap kayak air ngalir yang datang terus pergi gitu aja. Kita nggak pernah benar-benar diajarin gimana caranya nahan uang biar tetap stay di tangan. Akhirnya pas sudah gede kita jadi gampang banget konsumtif sama barang-barang yang sebenarnya nggak ada gunanya. Kita malah merasa bangga bisa pamer barang mahal meski belinya nyicil. Padahal itu pun awal dari kantoran finansial kita buat jangka panjang. Padahal orang sukses itu melihat uang sebagai alat tempur buat masa depan. Makanya mereka nggak bakal biarin alat itu ludes buat senang-senang sebentar. Kamu harus mulai ubah cara pandang ini kalau memang hidup kamu tenang. Lihatlah uang sebagai energi yang mesti dikelola hati-hati banget. Jangan sampai keinginan kamu malah ngalahin kebutuhan yang jauh lebih penting. Kebanyakan orang tuh gagal nabung gara-gara mereka selalu nunggu sisa uang di akhir bulan. Masalahnya sistem hidup kita ini memang sudah didesain biar uang kita nggak bakal pernah ada sisanya. Pasti ada aja kebutuhan mendadak atau keinginan yang tiba-tiba muncul terus-terusan. Begitu gaji masuk, daftar belanjaan langsung memenuhi isi kepala kita gitu aja kan. Kita sering lupa buat tabungan itu harusnya jadi prioritas utama dari awal. Kalau kamu cuma nunggu sisa, ya kamu nggak bakalan pernah punya ada tabungan sampai kapanpun. Strategi yang benar itu, kamu harus misahin uang tabungan di awal waktu. Anggap aja tabungan itu kayak tagihan wajib yang memang harus segera dibayar. Dengan begitu, kamu dipaksa buat hidup pakai sisa uang yang ada. Cara ini memang terasa berat banget di awal buat banyak orang. Tapi ya ini catatan jalan buat kita bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Kamu harus berani ambil langkah tegas ini di masa depan kamu sendiri. Lingkungan sekitar kita itu sering banget jadi perusak rencana keuangan yang sudah kita susun rapi. Soalnya kita sering merasa harus ikut-ikutan tren biar kan dianggap ketinggalan zaman, beli HP baru atau masa nongkrong di tempat mahal, yang akhirnya malah jadi beban sosial. Padahal semua itu cuma menguras dompet kasih nilai tambah apa-apa di dalam hidup kamu. Ingat, orang lain nggak bakal peduli pas kamu jadi miskin nanti. Jadi buat apa kamu repot-repot ngikutin gaya hidup mereka? Sistem konsumsi sekarang memang sengaja didesain biar uang kamu cepat habis. Apalagi iklan ada di mana-mana buat udah finansial kamu terus-terusan. Makanya kamu harus punya prinsip kuat biar tidak gampang goyah, dan jangan sampai gengsi ngerusak tabungan yang susah payah kamu kumpulin. Mendingan kamu hidup sederhana sekarang daripada pura-pura kaya dengan hanya demi dapat tujuan kosong. Jadi
Kamu fokus saja ke aset nyata yang beneran bermanfaat buat masa depan kamu. Cicilan itu sebenarnya musuh dalam selimut yang sering banget kita anggap wajar. Padahal kita sering menyicil motor atau HP agar bisa dikatakan lebih keren aja di depan orang lain. Padahal nih ya, nilai barang-barang itu bakalan turun terus tanpa henti nyusut, dan cicilan bikin kamu udah habis duluan bahkan sebelum kamu menerimanya di tangan. Ini pun bentuk perbudakan modern yang jarang kita sadari. Soalnya kamu sudah capek-capek kerja keras, tapi ujung-ujungnya cuma buat bayar utang ke pihak lain. Coba deh bayangin kalau uang cicilan itu kamu masukkan ke tabungan. Dalam beberapa tahun, pasti kamu sudah bisa punya modal usaha yang gede banget. Makanya jangan sampai kamu terjebak di lubang utang yang gak ada ujungnya, dan belajar buat beli sesuatu yang secara tunai pas uangnya memang benar-benar cukup. Kalau kamu belum sanggup beli tunai, itu tandanya kamu memang belum butuh barang itu. Jadi mending tahan diri kamu biar nggak terjebak jeratan bunga tinggi yang cuma bakal merugikan masa depan kamu. Sebenarnya ada satu hukum dasar soal keuangan yang harus banget kamu pahami ya, yaitu uang yang belum kamu amanin dengan benar itu sebenarnya belum milik kamu sepenuhnya. Selama uang itu masih nangkring di dompet, wah itu rawan banget karena godaan buat belanja bakal terus datang selama uang masih kelihatan di depan mata. Makanya orang-orang yang sukses secara finansial itu biasanya pintar menyembunyikan uang mereka dari uang dari diri sendiri dengan cara mindahin uang ke tempat yang susah untuk dijangkau tangan. Ini pun bukan soal pelit ya, tapi lebih ke gimana cara kamu melindungi masa depan kamu sendiri. Kamu harus punya kandang khusus buat nyimpen tabungan, dan jangan pernah biar uang itu kecampur sama uang jajan atau uang belanja harian kamu. Soalnya kalau sudah kecampur, kamu bakal merasa punya banyak uang terus, padahal itu cuma jebakan maut yang ujung-ujungnya bikin kamu menyesal. Jadi pastiin kamu punya sistem pengamanan uang yang benar-benar tetap, dan jangan pernah kasih toleransi ke diri sendiri buat melanggar aturan ini. Nabung ala orang sukses itu sebenarnya bukan soal angkanya yang harus gede, tapi ini tuh lebih ke soal konsistensi sama gimana cara kamu membentuk kebiasaan yang benar-benar kuat. Mereka tetap konsisten nabung meskipun jumlahnya 1.000 perak sehari, karena yang paling penting itu sebenarnya ngelatih mental biar gak gampang tergoda buat pakai uang itu. Kamu kudu belajar ngerasa cukup sama apa yang ada sekarang, dan jangan dikit-dikit pengen lebih hanya demi gaya hidup doang. Ingat ya, kebiasaan kecil kamu lakuin terus-terusan itu lama-lama bakal numpuk jadi gunung yang gede banget. Orang sukses itu paham banget kalau waktu adalah teman terbaik buat tabungan mereka. Jadi makin awal kamu mulai ya makin maksimal pula hasil yang bakal kamu lihat nanti. Makanya gak usah nunggu sampai gaji kamu naik dulu baru kamu rajin nabung. Mendingan mulai dari awal sekarang, pakai berapa peluang kamu pegang, karena pada akhirnya konsistensi kamu itu bakal selalu ngalahin jumlah gede yang cuma dilakuin sekali doang. Kamu harus paham bedanya antara orang pelit sama orang yang hemat. Soalnya orang pelit itu biasanya takut banget ngeluarin uang buat kebutuhan yang penting, sedangkan kalau orang hemat itu cuma motong pengeluaran yang memang gak ada gunanya doang. Orang sukses itu sebenarnya kejam banget kalau sudah urusan berjalan uang sekecil apapun. Mereka nggak masalah makan sederhana demi bangun bisnis yang gede, tapi mereka royal banget kalau soal investasi ilmu. Makanya jangan sampai kamu terjebak sama penilaian orang lain yang bilang kamu pelit, karena sebenarnya mereka cuma iri lihat kamu lihat kendali penuh atas uangmu sendiri. Biarin aja mereka kalian kamu sekarang, sementara kamu fokus ke masa depan, karena kamu lagi beli kebebasan waktu, bukan cuma sekedar tumpukan barang mewah. Tetap deh di jalur hemat yang cerdas demi impian jangka panjang kamu. Soalnya kebahagiaan jati itu datangnya dari ketenangan pikiran, bukan dari barang. Strategi yang paling ampuh tuh pakai sistem kandang buat setiap uang yang masuk ke dalam dompet kamu. Begitu ada pemasukan, buru-buru masukin sebagian ke rekening terpisah tanpa kartu ATM, misalnya seperti itu. Kamu perlu bikin akses ke uang itu susah banget biar gak gampang dijangkau tangan sendiri. Semakin sulit diambil, semakin aman uang kamu dari godaan keinginan yang gak penting. Ya. Jangan pernah anggap uang kandang ini sebagai cadangan uang jajan. Uang ini hanya boleh keluar buat urusan darurat nyawa atau pas peluang bisnis yang sudah matang buat dieksekusi. Kamu harus disiplin jagain kunci kandang ini setiap harinya. Jangan biarin orang lain atau keinginan pribadi kita ini merusak sistem yang sudah kita bangun.
kalau kamu konsisten menjaga kandang ini, kekayaan akan datang sendirinya, karena cara simpel ini dapat dampaknya luar biasa buat masa depan kamu. Sekarang aku ingin bahas soal misalnya uang yang makin banget buat kamu lakuin. Soalnya banyak orang gagal gara-gara asal nyampur semua duit di satu tempat aja. Jangan sampai deh uang modal usaha sama uang belanja rumah tangga kalian dijadikan satu, karena kalau sudah tercampur kamu nggak bakal tahu sebenarnya kamu sedang untung atau rugi atau enggak ya. Artinya kamu merasa banyak duit padahal sebenarnya itu cuma uang modal yang numpang lewat uang. Ini nih kesalahan fatal yang sebenarnya yang dilakuin dengan pedagang kecil. Padahal kamu harusnya bagi uang ke kategori yang benar jelas. Kamu bisa pakai amplop atau catatan digital biar setiap perubahan rupiahnya ketahuan larinya ke mana. Karena dengan pembagiannya rapi ini kamu bisa ngelihat di mana aja sih ada bocornya. Kamu juga bakal lebih bijak ya buat membeli duit. Dan jangan sampai manajemen belakang merusak kerja keras kamu ini, karena kerja keras sukses secara finansial itu ya berawal dari seberapa rapi kamu mengelolanya. Lalu pengeluaran kecil harian itu sebenarnya penyebab utama kenapa tabungan kamu lupis terus. Hal-hal kayak kopi kekinian atau jajan coreng kita anggap remeh, padahal kalau dikumpulkan jumlahnya bisa lebih gede dari cicilan uang motor kamu sendiri. Makanya kamu harus mulai nyatet setiap pengeluaran sekecil apapun setiap harinya. Dari catatan itu kamu bakal kaget ngelihat kemana aja uang yang kamu lari. Sering banget kita ngerasa ngerasa banyak uangnya nggak gitu. Itu yang disebut tsunami kecil yang bisa ngehanyatin seluruh gaji kamu. Mending kamu kurangi frekuensi jajan dan mulai bawa bekal dari rumah aja. Kamu akan bakal ngerasain perubahan gede di tabungan kamu nanti. Gak perlu ngerasa malu buat bawa bekal, karena itu tindakan yang tegas banget. Kamu harus hemat di hal kecil biar nantinya bisa hal besar. Jadi jangan biarin kebiasaan buruk ini merusak semua rencana masa depan kamu. Kamu juga harus berani beda dari orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau mereka hobinya pamer barang baru, mending kamu tetap milih buat hidup sederhana aja. Jangan sampai tekanan sosial nentuin gimana kamu pakai uang kamu sendiri. Soalnya banyak banget orang yang hidupnya penuh kepura-puraan, cuma demi dapat pujian dari orang lain. Mereka mungkin kelihatan kaya banget di luar, tapi sebenarnya menderita di dalam, karena harus maksa gaya hidupnya sebenarnya nggak mampu. Padahal kamu nggak butuh pengakuan dari siapapun soal status sosial kamu. Jadi mending fokus aja bangun kekayaan yang beneran nyata dan nggak harus kelihatan sama mata orang. Biasanya sih orang yang beneran kaya itu malah nggak suka pamer-pamer harta, karena mereka lebih milih pakai uangnya buat beli aset yang produktif aja. Dengan begitu, kamu bisa jadi orang yang jauh lebih tenang karena punya tabungan yang udah lebih dari cukup. Dan ketenangan kayak gitu nggak bakal bisa dibeli pakai barang mewah apapun. Pokoknya tetap rendah hati, fokus sama tujuan finansial yang mau kalian kejar. Sebenarnya tujuan yang kamu nabung itu buat biar punya posisi kuat dalam hidup. Karena kalau kalian punya tabungan, kalian nggak gampang di jadi kamu punya pilihan untuk berhenti dari kerjaan yang udah gak sehat atau nemuin kesempatan bisnis yang beneran menguntungin buat kamu. Beda ceritanya dengan sama orang yang gak punya tabungan. Mereka terpaksa terima apa adanya yang ada cuma demi makan, kan? Dan akhirnya hidup dengan ketakutan setiap hari karena nggak ada cadangan sama sekali. Jangan sampai kamu terjebak di posisi lemah seperti itu. Soalnya tabungan itu ibaratnya napas tambahan pas kamu lagi ngadepin masalah sulit. Semakin gede tabunganmu, ya makin panjang juga napas kehidupan yang kamu punya. Makanya nanti kamu bakal merasa jauh lebih tenang setiap kali mau ngambil keputusan. Jadi nabunglah bukan karena kamu takut miskin, tapi karena kamu ingin bebas. Soalnya buat sekarang ini kebebasan itu adalah kemewahan yang tinggi yang dipunyai manusia. Sekali kamu melanggar aturan nabung, sistem yang udah kamu bangun bakal rusak. Dan soalnya nanti mental kamu bakal ngerasa kalau melanggar itu hal yang biasa. Jangan pernah deh sekali-sekali nyentuh uang tabungan, meskipun cuma dikit doang hari ini. Karena begitu kamu mulai ngambil pasti bakal muncul alasan kedua. Kemudian alasan ketiga bakal datang lebih gampang lagi setelahnya. Ujung-ujungnya tabungan kamu ludes dan kamu balik lagi ke titik nol. Makanya kamu harus berani bersikap tega atau sedikit kejam sama diri sendiri.
buat urusannya satu ini. Anggap aja uang tabungan itu udah hilang, atau memang bukan bukan punya kamu lagi, supaya kamu nggak berkuda buat pakai uangnya sama sekali. Kamu harus paham bahwa si disiplin itu harga mati, harus dibayar buat sukses. Jadi jangan sampai keinginan kecil merusak rencana hal besar buat masa depan kamu dari awal. Coba kamu bikin amplop buat atur uang bagi saja uang itu, misalnya satu buat makan, satu buat transportasi, dan jangan lupa satu amplop khusus tabungan yang sifatnya sakral. Kalau uang di amplop ini habis, ya kamu harus rela puasa, dan jangan pernah sekalipun kepikiran buat ambil uang dari amplop lain cuma buat nutupin kekurangan itu. Lewat cara ini otak kamu bakal terlatih untuk buat lebih kreatif mengelola dana, dan kamu bakal belajar bagaimana caranya mendahului kebutuhan daripada sekedar nurutin keinginan satu. Teknik ini efektif banget buat kamu yang susah kontrol belanja. Soalnya kamu bisa melihat langsung secara uang yang memang boleh dipakai setiap harinya. Percaya deh, kedisiplinan dan sistem amplopnya bakal menyelamatkan keuangan kamu selamanya. Jadi coba lakukan ini selama 9 penuh, dan ya sendiri bagaimana hasilnya. Coba deh kamu terapin aturan jeda 24 jam sebelum beli barang apapun. Apalagi setiap kali kamu pengen beli sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok, mending kamu kasih waktu 1 hari penuh soal barang itu. Soal biasanya setelah lewat sehari, kalau pengennya itu bakal hilang sendiri, karena emang kebanyakan belanjaan negara itu apa dasarnya emosi saat doang pas ngeliat barangnya. Kalau kamu mau sabar nunggu, emosimu bakal turun, dan logika kamu bakal balik lagi sampai akhirnya kamu sadar kalau barang itu aslinya nggak penting-penting amat buat dibeli sekarang. Jadi kamu bisa lebih banyak menyimpan uang buat pakai buat hal yang nggak guna, yang ujung-ujungnya cuma jadi sampah. Pokoknya jangan biarin nafsu belanjamu menguasai dompetmu yang masih tipis, karena kamu harus bisa menjadi tuan atas keinginan kamu sendiri, bukan menjadi budaknya. Percaya deh, strategi simpel ini bisa nyelamatin jutaan rupiahmu setiap tahunnya. Selain nafsu belanja, nabung itu sebenarnya punya manfaat yang gede banget buat kita. Soalnya pikiranmu bakal lebih jauh datang kalau punya dana darurat. Kamu nggak bakal gampang panik setiap masalah datang muncul, dan rasa aman ini bikin kamu mikir lebih jernih setiap harinya. Biasanya sih orang yang stres gara-gara itu sering banget bikin kesalahan fatal, karena cenderung ngambil jalan pintas yang ujung-ujungnya malah merugikan diri sendiri. Nah, dengan adanya tabungan, kan punya benteng pertahanan yang kuat banget, karena kamu bisa tidurnya tanpa kepikiran buat bayar utang besok. Kualitas hidupmu pun bakal sering naik. Jadi mending fokus saja sama kedamaian batin yang datang dari stabilitas finansial kamu. Jangan pernah sebagai kekuatan mental dari kebiasaan nabung secara rutin, karena itu bakal bikin kamu jadi pribadi yang jauh lebih percaya diri dari sekarang. Mungkin kamu bakal sering dicibir sama teman-teman gara-gara hidupmu. Terus mereka bakal bilang kalau hidup cuma sekali dan harus dimaknai sekarang juga. Tapi mending kamu nggak usah dengerin omongan orang yang nggak ikut nanggung masa depan kamu. Soalnya mereka yang suka ngehina biasanya malah yang paling boros, dan ujung-ujungnya bakal datang buat pinjam duit pas saat mereka lagi kesulitan nanti. Di saat itulah kamu bakal merasa bahwa pilihanmu sudah benar. Jadi jangan sampai kamu korbanin masa depan cuma demi dapetin duit dari teman yang sifatnya sebentar. Kamu tuh nggak berutang kebiasaan apapun ke mereka soal gimana kamu ngatur keuangan. Jadi cukup buktiin aja lewat keberhasilan finansial yang bakal kamu raih nantinya. Orang sukses memang selalu punya jalan yang terasa sepi di awal, tapi tetaplah jalan di jalur yang sudah kamu pilih dengan penuh keyakinan, karena hasil akhirnya yang manis pasti akan membayar semua pengorbanan yang kamu lakukan hari ini. Sebenarnya dunia ini kebagi menjadi 3 kelompok pas keluar duit. Kelompok bawah cuma fokus dari duit bertahan hidup doang. Kelompok menengah sibuk pakai duit buat gaya hidup tinggi. Sedangkan kelompok yang beneran naik kelas justru fokus menjaga duit mereka supaya tetap ada. Kamu harus memutuskan dari sekarang mau masuk ke kelompok yang mana. Karena jujur aja, menjaga duit itu jauh lebih susah daripada sekedar nyarinya. Kamu butuh pengendalian diri yang luar biasa biar bisa tetap konsisten dan gak biarin duit kamu nguap gitu aja setelah kamu capek-capek nyarinya. Ingat ya, pinter ngejaga harta itu strategi utama buat jadi kaya.
Jadi kamu harus belajar jadi penjaga gawang yang hebat buat tabungan kamu sendiri. Jangan sampai gawangmu gampang kebobolan sama pengeluarannya nggak penting. Soalnya memang begitulah cara orang-orang besar mempertahankan kekayaan mereka selama ini. Mendingan kamu mulai dari jumlah yang kecil dulu, biar mental kamu nggak kaget. Kamu bisa kok mulai dari 10.000 rupiah setiap harinya. Emang sih jumlah ini kelihatannya kecil banget, tapi dampaknya benar biasa buat jangka panjang. Soalnya yang lagi kita bangun di sini tuh otak kedisiplinan kamu udah menabung. Kalau nanti kamu nabung 10.000 sudah ngerasa enteng, baru deh kamu naikin perlahan menjadi 15.000, 20.000. Jangan pernah remehin kekuatan akumulasi dari uang kecil yang kamu kumpulin itu, karena dalam setahun jumlahnya pasti bakal bikin kamu kaget sendiri. Kuncinya cuma satu, kamu nggak boleh sampai bolong pas nabung harian. Jadi ini nih ritual wajib yang selalu kamu lakukan setiap pagi sebelum aktivitas. Kamu pasti bakal ngerasa banget waktu lihat tabungan kamu tumbuh sedikit demi sedikit dan terasa banget. Itulah bakal memotivasi kamu untuk menabung lebih banyak lagi. Dan makanya dimulai dari sekarang juga, tak perlu juga lagi meskipun awalnya gak pakai uang recehan. Biar makin gampang, mending kamu manfaatin teknologi aja buat bantu kamu uang kamu secara otomatis. Sekarang kan banyak tuh aplikasi bank yang punya fitur potong saldo otomatis tuh. Atur aja biar pas tanggal gajian uangnya langsung pindah ke rekening tabungan. Jadi kamu tuh nggak bakal celah untuk jajanin uang itu, karena memang udah nggak kelihatan di saldo utama. Kamu bakal merasa terpaksa buat hidup, buat kayak uang sisa yang ada di rekening, tapi justru itu intinya. Karena apa yang tidak nampak di mata biasanya nggak bakal kepikiran buat dipakai. Ini itu trik buat manipulasi diri sendiri dari kebaikan masa depan kamu, biar terbiasa hidup dalam budget yang lebih ketat tiap bulannya. Sistem otomatis ini benar-benar ampuh buat ngilangin hambatan rasa malas. Kalau emang harus tabung manual rutin, biarin aja teknologi yang bekerja buat ngebangun kekayaan kamu secara diam-diam, dan kamu tinggal pantau aja perkembangannya sekali lewat aplikasi di handphone. Inilah cara modern buat terapin trik tabung yang biasa dilakukan sama orang sukses. Tapi selain itu, kamu juga harus nentuin apa sih yang dimaksud dengan keadaan daruratnya sebenarnya. Karena banyak banget orang malah pakai uang dana darurat buat hal-hal sepele doang. Ingat, beli tiket konser, ganti HP baru, itu bukan darurat. Karena darurat itu urusan kesehatan yang mendesak atau pas kena musibah besar. Kalau kamu dikit-dikit ambil dana darurat cuma buat lurusin keinginan, jadi tabungan kamu bakal cepat habis. Makanya kamu perlu punya aturan tertulis yang jelas soal penggunaan ini, dan berjanjilah sama diri sendiri untuk matiin aturan tanpa syarat. Jangan biarin rasa kasihan sama diri sendiri merusak rencana keuangan kamu, karena kedisiplinan itu kuncinya supaya dana darurat tetap ada dan pas beneran dibutuhkan nanti. Kamu bakal merasa bersyukur banget pas masalah beneran datang, kalau benteng pertahanan layar kamu ini tetap kuat dan gak jebol. Pokoknya jagain tabungan kamu kayak kamu lagi ngejagain nyawa sendiri dari bahaya. Kekayaan itu sebenarnya bukan soal seberapa cepat kamu bisa dapat uang banyak, tapi soal seberapa lama kamu bisa bertahan hidup tanpa harus kerja lagi. Banyak banget loh orang yang gajinya gede tapi malah gak punya tabungan sama sekali. Jadi pas mereka tiba-tiba kehilangan kerjaan, hidupnya langsung hancur gitu aja dalam sekejap. Kamu jangan sampai deh seperti budak penghasilan yang nggak punya aset apa-apa, karena tabungan itulah awal banget buat makanya jangan gampang tergiur dengan cara cepat kaya yang risikonya selangit. Mendingan pelan-pelan tapi pasti dan punya fondasi yang benar-benar kuat. Fokus saja pada proses nabung yang konsisten daripada cuma ngejar hasil instan, karena sebenarnya kamu itu lagi lari maraton, bukan lari sprint yang cuma bikin capek di awal doang. Jaga terus tabungan kamu supaya tidak berhenti di tengah jalan, karena kesuksesan itu hanya datang bila kamu sabar dan proses. Coba deh mulai belajar nikmatin kesederhanaan dalam hidup kamu setiap hari, karena sebenarnya bahagia itu nggak harus mahal atau dipamerin terus di media sosial. Kadang hal-hal yang paling berharga itu malah gratis, kayak waktu bareng keluarga yang jauh lebih daripada sekedar barang mewah. Kalau kamu sudah ngerasain bisa paling cukup dengan hal yang simpel, kamu bakal jauh lebih hemat dan gak bakal ngerasa perlu buang-buang uang buat cari pengakuan orang lain.
Gaya hidup sederhana inilah yang menjadi kunci utama buat dapat kebebasan finansial. Soalnya kamu bisa nabung jauh lebih banyak daripada mereka yang konsumtif. Makanya jangan pernah malu kelihatan biasa aja. Padahal tabungan kamu sudah melimpah. Karena orang yang beneran kaya itu tidak butuh pengakuan dari siapapun. Mereka sudah merasa tenang banget cuma dengan melihat saldo di tabungan sendiri. Jadi dengan kamu jadi pribadi yang bukan kaya di dalam, tapi milih tampil sederhana di luar. Kalau tiba-tiba kamu dapat pemasukan tambahan, mending kamu langsung deh kamu alokasikan semuanya ke tabungan, bonus kerja atau hadiah uang, jangan malah dihabisin buat poya-poya. Anggap aja uang tambahan itu nggak pernah kamu terima sama sekali. Ini sebenarnya cara paling cepat buat melipat gandakan tabungan kamu. Soalnya kebanyakan orang tuh malah langsung naikin gaya hidup pas gajinya naik, ya kan? Nah ini nih alasan kenapa gaji gede pun tetap dia nggak usah kurang tiap bulannya. Makanya kamu harus tetap bertahan di standar hidup lama, biar tuh pendapatan lagi naik. Selisih dari kenaikan itulah yang mesti kamu tabungin semua. Karena strategi ini bakalan jadi kamu naik kelas jauh lebih cepat. Jangan biarin inflasi gaya hidup menguras sisa uang kamu terus, menguras kamu terus. Oke, jadi intinya kalian fokus ya ke tabungan kalian. Aku rasa sampai di sini dulu ya penjelasan Om Thomas. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa lagi.